Halo guys, welcome back to my channel. Di video hari ini kita akan membahas kasus yang dialami oleh keluarga McStay yang menghilang secara misterius. Dan kasus ini juga cukup besar di Amerika Serikat dan cukup menyita perhatian banyak orang. Bahkan perlu beberapa tahun untuk menyelesaikan kasus ini. Keluarga McStay adalah keluarga bahagia seperti keluarga pada umumnya dan keluarga mereka sangat normal. Joseph McStay yang berusia 40 tahun merupakan kepala keluarga. Istrinya bernama Summer yang berusia 43 tahun. Dan perlu kalian ketahui juga kalau Summer sudah pernah mengganti namanya. Sebelumnya dia menggunakan nama Virginia Lisa Aranda, kemudian dia ganti menjadi Summer Martelli. Dan kedua anak mereka yang bernama Gianni yang berusia 4 tahun dan Joseph Junior yang berusia 3 tahun. Joseph dan Summer bertemu pada tahun 2004 setelah dipertemukan oleh salah seorang teman mereka. Jadi bisa dibilang itu adalah cinta pada pandangan pertama. Sebenarnya ini merupakan pernikahan kedua bagi Joseph. Sebelumnya dia juga sudah pernah menikah dan memiliki seorang anak yang bernama Jonah McStay. Dan Summer juga menyambut Jonah di dalam keluarga baru mereka. Dia memperlakukannya sama seperti kedua anaknya yang lain. Joseph adalah seorang wira swasta, dia memiliki usaha atau bisnis pembuatan air mancur, dan bisnis air mancur yang dijalankan oleh Joseph bukan bisnis air mancur yang kecil, tapi bisnis air mancur dengan gaya patung artistik yang mahal. Dan biasanya Joseph sendirilah yang bertanggung jawab atas bisnisnya ini, mulai dari melayani pelanggan, penjualan, penetapan harga, sampai mengeluarkan invoice. Jadi pada dasarnya dia mengerjakan sendiri aktivitas sehari-harinya dan dia hanya mempekerjakan kontraktor independen yaitu Chase Merritt, termasuk Daniel Kavanagh yang bertanggung jawab atas semua aktivitas bisnis di internet, termasuk menyiapkan situs web bisnis mereka. Tapi menurut pengakuan Daniel pada ayahnya Joseph yang bernama Patrick, kalau sebenarnya dia tidak dipekerjakan oleh Joseph, tapi ini adalah bisnis mereka bersama dan dia juga termasuk pemilik bisnis itu. Sementara istrinya Summer juga seorang ibu yang pekerja keras dan luar biasa. Selain mengurus kedua anak dan suaminya, Summer juga bekerja sebagai agen real estate. Dia membantu suaminya mencari nafkah. Jadi kasus ini terjadi pada bulan Februari tahun 2010 dan keluarga ini sebenarnya baru saja pindah beberapa bulan sebelumnya. Mereka pindah ke rumah baru mereka di Fallbrook, California dan itu cukup jauh ke pedalaman sekitar 18 mil jauhnya. Walaupun sebenarnya mereka ingin tinggal di dekat pantai, tapi karena biayanya yang sangat mahal, jadi mereka mencari rumah yang cukup murah. Dan ternyata mereka berencana untuk merenovasi rumah itu terlebih dahulu karena rumah itu cukup kumuh dan tidak terawat. Lalu mereka berencana akan menjualnya. Dengan begitu mereka akan mendapatkan keuntungan. Jadi pada dasarnya mereka tinggal di sana hanya sementara. Lalu pada tanggal 4 Februari tahun 2010, mereka mengawali hari sama seperti hari biasanya. Summer bahkan berencana untuk menemui saudara perempuannya yang bernama Tracy dan juga bayinya yang baru lahir di minggu selanjutnya. Mereka juga menantikan ulang tahun putra mereka yang akan genap berusia 3 tahun yang akan diadakan pada hari Sabtu mendatang. Lalu sekitar jam 7:47 malam, rekaman kamera pengawas milik tetangga mereka merekam sekitar 18 inci bagian bawah mobil yang sedang berkendara di jalan, yang artinya kita tidak bisa melihat siapa yang mengendarai mobil ataupun penumpang yang ada di dalam mobil. Itu benar-benar hanya terlihat mobil yang sedang melewati jalan. Lalu pada jam 8:28 malam, merupakan panggilan terakhir dari ponsel Joseph. Dia menelepon rekan bisnisnya yang bernama Chase Merritt, tapi dia tidak menjawab panggilan telepon itu karena dia sedang menonton film. Dan dia memang tidak ingin menjawab telepon dari Joseph. Dia berpikir mungkin Joseph hanya ingin membicarakan pekerjaan, jadi dia membiarkannya lalu panggilan itu masuk ke voicemail. Setelah beberapa hari, keluarga dari pihak Joseph tidak mendapatkan kabar dari putranya itu. Mereka menganggap kalau itu adalah hal yang biasa. Dan memang pada dasarnya Joseph sangat dekat dengan keluarganya. Jadi keluarganya tahu kalau Joseph cukup sibuk dengan pekerjaannya. Dan biasanya dia sengaja meliburkan ponselnya. Jadi setiap panggilan yang masuk akan langsung dihubungkan ke voicemail. Kemudian pada tanggal 9 Februari tahun 2010, salah seorang rekan bisnis Joseph yang bernama Daniel mengirim email pada Patrick, ayahnya Joseph. Dia bilang kalau dia belum mendengar kabar dari Joseph selama beberapa hari terakhir.
Dan yang dia tahu, Joseph akan tetap memeriksa ponselnya dalam beberapa waktu ataupun pesan masuk melalui emailnya. Lalu Patrick melaporkan hal ini ke pihak kepolisian dan keesokan harinya pada tanggal 10 Februari tahun 2010, Sheriff Deputy pergi ke rumah Joseph setelah Chase Merritt juga melaporkan kalau Joseph tidak menjawab panggilan telepon ataupun emailnya. Jadi saat mereka tiba di sana, mereka mengetuk pintu tapi tidak ada jawaban. Mereka memeriksa di sekitar rumah untuk melihat apakah ada sesuatu yang mencurigakan atau mungkin sesuatu yang buruk telah terjadi pada keluarga itu. Tapi saat itu saudara Joseph yang bernama Michael bilang kalau hanya dilihat dari luar rumah saja, kita tidak tahu apakah sesuatu yang buruk telah terjadi pada keluarga Joseph atau tidak. Michael juga bilang kalau dia berpikir mungkin Joseph dan Summer memang pergi berlibur dengan anak-anak mereka. Karena mereka membiarkan anjing peliharaan mereka bermain di taman, dan mereka terlihat telah menyiapkan sekantong besar makanan yang telah dirobek agar anjing peliharaan mereka bisa makan, dan juga ada air yang dibiarkan menetes terus-menerus. Dan setelah mendengar keterangan dari Michael kalau mereka mungkin pergi liburan, jadi mereka berhenti memeriksa lalu mereka kembali. Kemudian pada tanggal 15 Februari, Michael pergi ke rumah Joseph. Dia ingin memeriksa apakah saudaranya itu telah kembali dari liburan keluarga mereka. Tapi ternyata Joseph beserta istri dan kedua anaknya belum juga kembali. Jadi Michael memutuskan untuk menelepon polisi dan melaporkan kalau saudaranya itu belum juga kembali. Tidak lama polisi akhirnya tiba di sana. Mereka memutuskan untuk masuk ke dalam rumah Joseph dan Summer. Dan mereka benar-benar terkejut saat mereka melihat makanan fresh food seperti sayuran, buah-buahan, dan juga telur diletakkan begitu saja di atas meja. Dan seperti mereka mungkin sedang menyiapkan makanan, kemudian mereka akan pergi sebentar, lalu mereka akan segera kembali. Selain itu, mereka juga menemukan 2 mangkuk popcorn yang diletakkan di atas sofa. Dan mungkin saja saat itu mereka bersiap untuk menonton film, jadi mereka mungkin sebenarnya tidak memiliki rencana untuk liburan ataupun pergi meninggalkan rumah mereka. Dan kalaupun memang mereka ingin pergi berlibur, sepertinya akan sangat aneh kalau meninggalkan rumah dalam keadaan tidak rapi, termasuk meninggalkan makanan fresh food di atas meja. Tapi setelah polisi memeriksa rumah keluarga McStay, mereka tidak menemukan adanya tanda-tanda kalau rumah itu telah dimasuki secara paksa, tapi mereka tetap merasa kalau hal ini sangat mencurigakan. Beberapa jam kemudian mereka juga mendapatkan informasi kalau mobil keluarga McStay telah ditemukan terparkir di San Ysidro dekat dengan perbatasan Meksiko pada tanggal 8 Februari sekitar jam 11 siang. Dan mereka juga tidak melihat siapa yang telah meninggalkan mobil itu di sana. Selain itu, polisi juga awalnya tidak mengamankan rumah keluarga McStay sebagai TKP, jadi ada banyak orang yang keluar masuk rumah mereka, termasuk Susan yang merupakan ibu Joseph yang masuk ke dalam rumah dan membersihkan dapur mereka, karena makanan yang mereka tinggalkan tadi sudah busuk dan juga bau. Jadi saat itu TKP benar-benar hancur, sampai 5 hari kemudian polisi mendapatkan surat perintah penggeledahan, dan mereka mengamankan rumah keluarga McStay sebagai TKP. Mereka mengambil kamera, komputer, dan beberapa pasang sepatu yang biasa digunakan oleh Summer setiap harinya. Jadi hal ini juga yang membuat keluarga mereka berpikir kalau Summer meninggalkan rumah tidak atas keinginannya sendiri. Polisi juga memeriksa mobil mereka yang ditemukan terparkir, dan keadaan di dalam mobil itu juga cukup normal. Satu-satunya hal yang aneh yaitu obat asma milik Joseph yang ditinggalkan di sana. Padahal menurut ibu Joseph, putranya itu selalu membawa obat itu kemanapun dia pergi. Tidak lama kemudian, polisi juga menemukan beberapa pencarian yang aneh dari komputer milik Joseph yang dilakukan pada tanggal 28 Januari. Yaitu mengenai bepergian ke Meksiko dengan anak-anak dan apa saja yang diperlukan. Dan karena polisi juga menyadari kalau mobil mereka terparkir di perbatasan Meksiko, jadi mereka berpikir mungkin mereka memang pergi ke sana. Polisi juga memeriksa rekaman kamera pengawas yang ada di perbatasan, dan ternyata mereka menemukan pada tanggal 8 Februari sekitar jam 7 malam, 2 jam setelah mobil mereka diparkir, ada 2 orang dewasa dan 2 orang anak terlihat berjalan. Sebenarnya hasil rekaman kamera pengawas itu tidak terlalu jelas, jadi mereka tidak bisa melihat wajah mereka.
Pihak kepolisian juga meminta keluarga Joseph untuk membantu menganalisa rekaman tersebut, dan mereka bilang kalau itu memang terlihat seperti Joseph beserta istri dan anak-anaknya. Tapi berbeda dengan Patrick, dia bilang kalau keluarga itu tidak memiliki dokumen apapun untuk melewati perbatasan. Paspor milik Summer sudah kadaluarsa dan tidak ada catatan yang menunjukkan kalau dia membuat paspor yang baru. Kedua anak mereka juga tidak memiliki paspor, dan satu-satunya yang memiliki paspor hanyalah Joseph. Mereka juga memeriksa uang di rekening Joseph, tapi itu benar-benar tidak tersentuh sama sekali. Jadi polisi memutuskan kalau keluarga McStay mungkin pergi ke Meksiko atas kemauan mereka sendiri tanpa adanya paksaan. Tapi bagi Patrick hal ini tetap mencurigakan. Dan menurutnya putranya itu tidak pernah membicarakan mengenai mereka akan melarikan diri, dan mereka juga tidak pernah menghilang sebelumnya. Hilangnya keluarga McStay membuat banyak teori yang muncul. Salah satu teori datang dari seorang mantan penyiar radio yang tinggal di Fallbrook yang bernama Rick Baker. Jadi saat itu dia menulis sebuah buku mengenai hilangnya keluarga McStay, dan teorinya mengatakan kalau Summer adalah orang yang bertanggung jawab atas hilangnya keluarga McStay. Dia juga bilang kalau mereka memiliki masalah dengan pernikahan mereka. Dan sepertinya Summer mengancam akan meninggalkan Joseph karena dia tidak ingin menjaga Jonah yang merupakan anak dari pernikahan pertamanya. Tapi hal ini dibantah oleh Patrick. Dia bilang kalau Summer memperlakukan Jonah sama seperti anak-anaknya yang lain. Dan sebelumnya mereka memang mengikuti konseling keluarga karena mereka sempat mengalami masalah dengan pernikahan mereka. Jadi saat mantan istri Joseph datang ke rumah mereka, dia menerobos masuk tanpa pemberitahuan dan mendekati Joseph yang saat itu sedang mandi. Jadi sebenarnya masalahnya itu karena mantan istrinya Joseph dan bukan karena putranya Jonah. Ada juga teori lain yang mengatakan kalau Summer adalah orang yang tidak dapat dipercaya, mengingat dia sudah 2 kali mengganti namanya, jadi orang-orang kurang percaya kalau Summer tidak terlibat. Atau mungkin dialah yang seharusnya bertanggung jawab. Selain itu ada juga teori yang mengatakan kalau Summer memberikan racun pada suaminya, karena memang beberapa bulan sebelumnya Joseph menderita penyakit misterius dan dia terlihat lesu sepanjang waktu. Chase Merritt yang merupakan mitra kerja Joseph juga menulis sebuah buku mengenai kehidupannya dan Joseph yang saling terkait. Dalam bukunya, Chase Merritt tidak menunjukkan kalau Summer adalah orang yang seharusnya bertanggung jawab atas hilangnya mereka, tapi lebih kepada perilaku yang mereka tunjukkan sebelum mereka menghilang. Tapi sepertinya buku ini tidak pernah diterbitkan. Selain itu, Chase Merritt merupakan orang yang terakhir yang melihat Joseph, karena sebelumnya mereka mengadakan pertemuan selama 1,5 jam di Chick-fil-A beberapa jam sebelum keluarga itu menghilang, dan Chase Merritt juga melewatkan panggilan terakhir Joseph sekitar jam 8:30 malam. Teori lain juga mengatakan bahwa mantan pacar Summer yang bernama Vic Johnson, yang dulunya seorang marinir dan dia pernah melakukan kekerasan sebelumnya. Walaupun hubungan mereka sebenarnya sudah berakhir, tapi mereka tetap berhubungan atau masih saling berkomunikasi, meskipun Vic memiliki obsesi yang serius pada Summer. Tapi sebenarnya tidak ada bukti yang menunjukkan kalau Vic terlibat atas hilangnya keluarga McStay. Pihak kepolisian juga menanyai Daniel, tapi dia memiliki alibi. Dia bilang ke polisi kalau dia sedang berada di Hawaii bersama dengan keluarganya selama sebulan penuh, dan dia mencoba menghubungi Joseph karena dia belum menerima pembayaran dari Joseph bulan itu, dan dia juga yang menghubungi Patrick. Selama Joseph menghilang, Daniel yang mencoba menjalankan bisnisnya, jadi pihak kepolisian memeriksa mengenai keterkaitan Daniel dengan perusahaan yang dimiliki Joseph. Mereka curiga mungkin hilangnya keluarga McStay terkait dengan mitra bisnisnya. Dan ternyata setelah mereka memeriksa, Daniel hanyalah subkontraktor dari perusahaan yang dimiliki Joseph. Jadi dia dianggap tidak memiliki keterlibatan sama sekali. Selama bertahun-tahun keluarga McStay menghilang, dan pihak kepolisian menganggap kalau mereka mungkin melintasi perbatasan Meksiko. Jadi investigasi mereka sempat terhenti, walaupun sebenarnya FBI juga sudah ikut bergabung mencari keluarga McStay. Sampai akhirnya pada tanggal 11 November tahun 2013, seorang pengendara yang sedang lewat menemukan 2 kuburan yang dangkal yang kira-kira 50 meter dalamnya dan sekitar 100 mil jauhnya di gurun Mojave. Si pengendara lalu menghubungi polisi dan setelah mereka tiba di sana,
mereka menemukan kerangka yang masih utuh yang kemudian diperiksa oleh ahli forensik. 2 hari kemudian mereka berhasil mengidentifikasi yang tidak lain adalah Joseph dan Summer beserta kedua anak mereka. Polisi juga menemukan palu godam yang sudah berkarat yang mereka percaya digunakan sebagai senjata. Pihak berwenang juga bilang kalau mereka yakin keluarga itu meninggal karena trauma benda tumpul yang didapat di dalam rumah mereka. Patrick dengan cepat mengajukan keluhan resmi terhadap Departemen Sheriff San Diego yang mengatakan kalau dari awal penyelidikan yang dilakukan sudah salah. Mereka benar-benar menganggap kalau keluarga McStay pergi tanpa adanya paksaan. Pihak kepolisian lalu melakukan investigasi mereka secara resmi, sampai setahun kemudian pada bulan November tahun 2014, polisi menangkap Chase Merritt dan mendakwanya dengan 4 dakwaan pembunuhan setelah mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Mereka menemukan DNA Chase Merritt ada di dalam mobil keluarga McStay, lebih tepatnya pada roda kemudi dan pada persneling mobil milik Joseph. Persidangan kemudian dilakukan pada tanggal 7 Januari tahun 2014 dan dia tetap mengaku tidak bersalah. Persidangannya juga sempat tertunda karena dia beberapa kali memecat pengacaranya. Dalam persidangan yang menjadi argumen utama jaksa penuntut yaitu Chase Merritt memiliki banyak hutang setelah dia kalah dalam perjudian. Dan beberapa hari sebelum Joseph menghilang, Joseph mengirim email pada Chase Merritt. Dia bilang bahwa dia telah berutang padanya sekitar $42.000. Selain itu ada juga laporan yang mengatakan kalau sebenarnya Joseph telah meminjamkan uang yang cukup besar selama bertahun-tahun pada Chase Merritt untuk membantunya membayar hutang-hutangnya. Jaksa penuntut juga menemukan kalau Chase Merritt mencuri uang dari perusahaan dengan menulis cek untuk dirinya sendiri. Jadi saat itu juga Joseph memecatnya. Dan mungkin ini adalah alasan kenapa mereka mengadakan pertemuan selama 1,5 jam di Chick-fil-A pada hari itu, yang juga merupakan motif Chase Merritt menghabisi seluruh anggota keluarga McStay. Mungkin pada saat polisi menyelidiki rumah keluarga McStay, mereka tidak menemukan bukti. Dan kemungkinan besar satu-satunya orang yang mengetahui bahwa keluarga itu tidak ada di rumah adalah Chase Merritt. Dan dia benar-benar punya waktu untuk membersihkan rumah mereka. Penyelidikan juga berhenti setelah mereka tidak menemukan bukti apapun di dalam rumah keluarga McStay. Jadi mereka meyakini kalau keluarga McStay pergi ke Meksiko. Jadi ini benar-benar menutupi kejahatan yang dilakukan oleh Chase Merritt. Walaupun sebenarnya polisi telah menanyai Chase Merritt sebelumnya, tapi mereka melihat kalau Chase Merritt tidak mencurigakan. Hal yang mengejutkan lainnya ternyata setelah keluarga McStay menghilang, Chase Merritt diam-diam telah mencuri uang dari perusahaan Joseph. Dia menyetorkan cek senilai ribuan dolar menggunakan software akuntansi QuickBooks dan mengidentifikasi dirinya sebagai Joseph McStay. Dan dia bilang kalau dia ingin mentransfer uang dan menutup akunnya. Lalu sekitar tanggal 5 Februari dan 8 Februari, Chase Merritt kembali menulis cek untuk dirinya sendiri sebesar $21.000 dan cek lainnya sebesar lebih dari $15.000 yang dia tulis sendiri sehari setelah mereka meninggal, dan uang tersebut dia gunakan di semua kasino yang berbeda di California. Kemudian pada tanggal 10 Juni tahun 2009, Chase Merritt dinyatakan bersalah. Kemudian pada tanggal 21 Januari 2020, Chase Merritt yang berusia 62 tahun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena telah menyebabkan Joseph McStay meninggal. Dan kemudian dijatuhi hukuman mati karena menyebabkan Summer, Gianni, dan Joseph Jr. meninggal. Keluarga McStay benar-benar merasa sangat sedih dan juga terpukul. Mereka tidak pernah membayangkan kalau mereka akan mengalami mimpi buruk ini, dan mereka juga harus kehilangan anggota keluarga mereka. Anyway, itu adalah informasi yang dapat aku bagikan pada kalian, dan aku harap kalian menyukai video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.